Apakah Anda sering merasa kelelahan, kemudian lesu, mudah marah, kemudian punya isu kesehatan mental mungkin? Mungkin Anda kekurangan salah satu mineral yang sangat penting untuk tubuh kita, yaitu kalium. Seperti apa penjelasannya? Tonton setelah yang satu ini. Halo Sobat Sehat, jumpa lagi dengan saya Dr. Sung. Jadi pada video kali ini kita akan melanjutkan untuk membahas mineral penting lagi ya, yaitu potasium atau kalium bahasa Indonesianya ya. Nah, di sini saya sudah merangkum ada berbagai macam manfaatnya, kemudian kalau kekurangan tubuh kita akan bagaimana. Oke, kita mulai ya. Yang pertama adalah kita bahas dulu apa itu kalium. Kalium adalah kation utama dalam cairan intraseluler dan bertugas memelihara keseimbangan cairan dalam sel. Jadi kalau Anda yang sudah mengikuti Instagram saya ya, Instagram saya di sini ya, dr.sungadi, Dr. Sungadi. Saya sudah menyinggung kalium beberapa kali ya. Jadi makanan kita, terutama yang tinggal di daerah perkotaan, itu makanan-makanannya adalah tinggi natrium. Sedangkan kaliumnya sangat rendah karena makanan-makanan yang sering dikonsumsi adalah makanan ultra processed food. Jadi makanan tersebut tinggi natrium dan rendah kalium. Akibatnya apa? Anda akan mengalami hipertensi ya. Jadi bukan salah garamnya sebenarnya, bukan salah natriumnya, tapi keseimbangannya yang tidak ada ya. Jadi kalium ini sebenarnya adalah bertugas memelihara keseimbangan cairan dalam sel. Nah, ini berkaitan dengan yang tadi sudah saya sebutkan ya. 98% kalium disimpan di dalam cairan intrasel. Kemudian penyerapan kalium di usus kecil dengan tingkat penyerapan yang sangat baik yaitu sekitar 85-90%. Lalu konsentrasi kalium intraseluler itu artinya di dalam sel ya, yang tinggi dipertahankan oleh pompa natrium kalium dan ATPase. Nah, ini ada siklusnya nih, jadi natrium dipompa ke dalam sel, kemudian kalium dari dalam sel dipompa keluar sel. Ya, kalau kita belajar biologi dulu, yang masih ingat, ada yang masih ingat? Silakan komen. Kemudian pergerakan kalium keluar sel dan natrium masuk ke dalam sel, mengubah potensial listrik selama depolarisasi dan repolarisasi saraf dan otot ya. Jadi ini akan mempengaruhi saraf dan mempengaruhi otot juga. Makanya tadi ada gejala lemas, ya nanti saya akan bahas di belakang. Kemudian kalium memainkan peran penting dalam banyak proses fisiologis seperti transmisi impuls saraf, kemudian kontraksi otot jantung, otot polos dan otot rangka, kemudian sekresi lambung, fungsi ginjal, sintesis jaringan, dan sintesis karbohidrat. Lalu kalsium bersama bikarbonat, fosfat, natrium, kalsium, dan magnesium menjaga keseimbangan asam basa tubuh. Untuk magnesium sudah saya bahas di video sebelumnya, silakan Anda cek. Kemudian gejala kekurangan kalium nih, apa saja? Yang pertama adalah kelemahan otot ya. Jadi otot kita mudah lemah, kita gampang capek, gampang kelelahan. Kemudian mental confusion. Bahasa Indonesianya apa yang cocok ya? Kalau kita Google Translate artinya kebingungan mental gitu. Mungkin ada yang lebih jago bahasa Inggris, silahkan komen di bawah ya, mental confusion. Kemudian lesu, mudah marah, refleks lambat atau tidak ada. Kemudian bisa terjadi kejang otot, anoreksia, kembung, mual, sembelit, polidipsi, dan poliuri ya. Kemudian defisiensi, kalau kita kekurangan, kita sebutnya dengan hipokalemia. Sering dikaitkan dengan muntah berkepanjangan. Jadi banyak cairan yang keluar ya, muntah. Kemudian diuretik, penggunaan obat-obatan diuretik, misalnya pada pasien-pasien jantung, pada pasien-pasien dengan hipertensi. Kemudian alkohol, obat pencahar, kemudian gagal jantung kongestif dan gangguan metabolisme. Oke, kemudian yang terakhir adalah sumber dari kalium ya. Jadi Anda bisa mendapatkan kalium ini dari makanan apa saja. Jadi Anda bisa mendapatkan dari sayuran, kemudian kacang-kacangan, nuts ya. Kelp itu rumput laut, kemudian buah-buahan, dan idealnya untuk asupan kalium kita adalah 2 kali dari asupan natrium. Silakan cek lagi Instagram saya sudah pernah bahas juga. Natrium kita dosis dalam 1 hari, kebutuhan kita dalam 1 hari adalah 2.300 mg, sedangkan kalium adalah sekitar 2 kali lipatnya, sekitar 4.700 mg. Jadi untuk menjaga keseimbangan cairan tadi ya. Oke, mungkin cukup penjelasan saya mengenai kalium. Semoga bisa Anda pahami, saya sudah menggunakan bahasa yang sesederhana mungkin, semoga Anda bisa mengerti. Oke, tonton terus video SB30 Health dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Salam hebat luar biasa. Kemudian gejala kekurangan kalium nih.
Apa saja? Yang pertama adalah kelemahan otot ya. Jadi otot kita mudah lemah, kita gampang capek, gampang kelelahan. Kemudian mental confusion. Bahasa Indonesianya apa yang cocok ya? Kalau kita Google Translate artinya kebingungan mental gitu. Mungkin ada yang lebih jago bahasa Inggris, silahkan komen di bawah ya, mental confusion. Kemudian lesu, mudah marah, refleks lambat atau tidak ada. Kemudian bisa terjadi kejang otot, anoreksia, kembung, mual, sembelit, polidipsi, dan poliuri ya.